Semuanya, jumpa lagi dengan saya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Nah, kali ini saya mau kasih rekomendasi ke kalian bagi para penyuka olahraga gulat, baik olahraga gulat yang asli ataupun yang untuk entertainment. Nah, film-film ini akan menunjukkan serunya olahraga tersebut. Apa aja itu filmnya? Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe serta nyalain juga lonceng notifikasinya, oke? Yang pertama, ada Fighting with My Family tahun 2019 yang menceritakan kisah hidup superstar WE yaitu Paige, di mana dia lahir dari keluarga pegulat, sangat menyukai pegulat meskipun dia cewek nih. Dan akhirnya dia beserta saudaranya mendapatkan kesempatan untuk bisa berlatih dan akan berlaga di WE. Tapi ternyata dia harus bersaing nih dengan beberapa orang. Film ini juga menampilkan si Dwayne Johnson nih meskipun hanya sebagai cameo. Berikutnya kita ke film India Dangal tahun 2015 yang diperanin oleh Aamir Khan. Ini film bagus banget guys dan menginspirasi banget, dimana menceritakan seorang ayah yang melatih putri-putrinya untuk bisa berolahraga gulat. Dan tanpa disangka-sangka putrinya ini bisa masuk ke sebuah akademi yang akan membuatnya berlaga membela India nih di ajang internasional. Ini dia Dangal. Berikutnya kita ke film fantasi nih, yaitu The Main Event tahun 2020. Filmnya menceritakan mengenai seorang anak laki-laki yang menemukan sebuah topeng ajaib, dan topeng ini seperti topeng pegulat ya guys. Dan ia berkesempatan untuk bisa mengikuti ajang WE. Nah, bagi kalian penyuka film fantasi, kalian harus nonton film yang satu ini guys, karena kocak banget nih dan bisa untuk semua umur juga nih film yang satu ini. Nah, ini film meskipun sudah klasik tapi bagus banget nih guys, karena saya nonton dulu waktu sekolah. Wah, kelihatan tua ya. Itu Ready to Rumble tahun 2000. Bahkan film ini dibintangi oleh para pegulat-pegulat profesional nih guys di masanya. Diceritakan mengenai dua fans yang bercita-cita ingin menjadi pegulat dan mereka menonton idola mereka nih bertanding. Tapi ternyata idola mereka ini kalah dan mereka memutuskan untuk kembali membangkitkan kejayaan si idola mereka ini. Berikutnya ada film kocak lagi yaitu Nacho Libre tahun 2006. Meskipun ini film komedi, ternyata cukup menginspirasi nih guys. Dibintangi oleh Jack Black, film ini menceritakan mengenai seorang pastor yang ingin menghidupi anak-anak nih yang terlantar, dan ternyata ia menghidupinya dengan cara mengikuti sebuah ajang gulat. Ya, bisa kita tebak ya gimana lucunya film ini. Berikutnya ada The Wrestler tahun 2008. Film ini menceritakan mengenai kisah hidup pegulat profesional Randy Durham, di mana meskipun usianya yang udah cukup tua, ia memutuskan untuk tetap bergulat nih guys. Tapi ternyata sebuah penyakit harus membuatnya pensiun. Selain menceritakan kisah kehidupan gulatnya, film ini juga menceritakan mengenai kisah hidup pribadinya. Ini dia The Wrestler tahun 2008. Berikutnya ada film Legendary tahun 2010. Film ini juga dibintangi oleh seorang pegulat nih yang sekarang menjadi aktor, yaitu John Cena, dimana menceritakan mengenai seorang anak yang ingin mengikuti jejak almarhum ayahnya nih sebagai pegulat. Tapi sebenarnya ia ini kutu buku nih guys, dan ia berusaha untuk membujuk kakaknya yang diperankan oleh John Cena ini untuk bisa melatih dirinya. Seru kan? Ini dia Legendary. Kemudian berikutnya ada film Foxcatcher tahun 2014. Film ini cukup menginspirasi nih guys dan diperanin oleh aktor kawakan Steve Carell, dimana diceritakan mengenai mantan juara gulat nih guys yang selalu mencetak kemenangan demi kemenangan. Kemudian ia diminta untuk melatih sebuah tim muda nih yang dinamakan sebagai tim Foxcatcher. Dan ternyata hal itu tidak mudah guys, dan banyak halangan-halangan yang terjadi di tim tersebut. Kemudian berikutnya ada Queens of the Ring tahun 2013. Kalau dari tadi nih kita banyak menceritakan mengenai pegulat-pegulat cowok, kali ini pegulat-pegulat wanita. Wow.
Film dari Prancis ini menceritakan mengenai single mother yang memiliki riwayat kriminal dan ditolak oleh anaknya. Ia pun berusaha untuk membuat penerimaan dari anaknya dengan menjadi seorang pegulat wanita. Satu-satunya yang disukai oleh anaknya yaitu bergulat, makanya ia mencoba masuk di dunia tersebut. Berikutnya kita ke film dari Sylvester Stallone nih, yaitu Paradise Valley tahun 1978. Meskipun film klasik nih guys, tapi kalau membawa nama Sylvester Stallone pasti menarik bagi kita ya. Diceritakan mengenai 3 bersaudara yang kemudian terjun ke dunia gulat nih, dengan mengambil latar belakang tahun 1940. Jadi meskipun film klasik, gak ada salahnya kalian nonton film yang satu ini. Berikutnya ada Win-Win tahun 2011. Film ini menceritakan mengenai seorang pengacara dan kemudian ia juga bekerja sebagai pelatih gulat di sebuah sekolah dengan prestasi yang menyedihkan. Suatu ketika ia kedatangan seorang remaja. Karena sebuah kejadian ia harus merawat si remaja tersebut. Dan ternyata remaja tersebut menyukai juga olahraga gulat nih. Dan kemudian ia pun melatih si remaja pegulat ini. Ini dia Win-Win tahun 2011. Berikutnya ada Chokeslam tahun 2016. Satu lagi nih film yang menceritakan mengenai pegulat wanita. Ceritanya cukup unik nih guys, dimana seorang pria kembali bertemu dengan cewek yang ia sukai semasa sekolah nih ketika bereuni. Dan ternyata si cewek ini sudah menjadi seorang pegulat profesional nih. Nah gimana kocaknya ya, bisa kita bayangin si cowok yang biasa-biasa aja ini mencoba mendekati si cewek si pegulat profesional ini. And the last one, kita akan kembali ke film India yaitu Sultan tahun 2016. Film ini menceritakan mengenai seorang pria yang jago banget bermain gulat nih, dan bagaimana ia terjun ke dunia gulat dan mengalahkan semua lawan-lawannya. Selain menceritakan mengenai gulatnya, film ini juga menceritakan mengenai sisi romantis nih, diselipin dengan sedikit komedi yang ringan nih guys. Ini dia film Sultan tahun 2016. Oke, itu dia guys film-film yang berhubungan dengan olahraga gulat, meskipun olahraga yang untuk entertainment aja ataupun olahraga gulat yang asli nih. Dan semoga kalian semua bisa terhibur dengan video ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf, dan ditunggu juga ya komentar-komentar masukan dari kalian tentunya dengan bahasa yang sopan. Oke, sampai jumpa di video saya yang lain dan sehat selalu untuk semuanya. Bye bye.